Jadikan mata uang rupiah menjadi raja di negaranya sendiri. Jangan terlalu memuja dolar lah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, ya salam, lindungi Republik Indonesia dari bencana alam, dari perang saudara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menteri Keuangan Sri Mulyani mendorong diversifikasi mata uang guna mengelola volatilitas sebagai upaya pemulihan ekonomi. Salah satu upaya yang ditempuh adalah melalui penggunaan mata uang lokal atau LCS. Penggunaan LCS juga berperan dalam mendongkrak perdagangan serta investasi. Hal ini dipicu penerapan LCS dapat mengurangi ketergantungan pada suatu mata uang, khususnya dolar Amerika Serikat. LCS juga dapat menurunkan biaya transaksi. Menurutnya, penggunaan LCS sangat relevan dengan agenda prioritas Presidensi G20 Indonesia dalam finance trading. Bagaimana tanggapan dari Angkatan Muda Banteng Putih terkait hal ini? Mari kita simak selengkapnya. Ibda bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sallu ala Nabi sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bismillah, Allahumma salli wa sallim ala Nabi Muhammad wa ala Muhammad. Walhamdulillah Pancasila bil Indonesia. Salimna ya Allah wa qubul hajatina. Ibda bil basmalah. Sallu ala Nabi. Salim ya Allah Pancasila bil Indonesia. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La haula wa la quwwata illa billah. Hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula, ni'mal nasir. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu. Amma ba'd. Ya ibadallah, pada hari ini kajian kita menyangkut tentang sedikit go internasional ya. Kajian ini pada prinsipnya orang-orang yang ahli ekonomi yang membahas ini, tapi tidak apa-apa, kita akan membahas secara global saja, tidak detail, hanya substansinya saja. Sebelum itu, sebagaimana biasa, kita mengkaitkan beberapa kata kalimat yang ada di kitab ini untuk mensinergikan tentang kajian yang kita ingin kaji hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Yuridullah bikumul yusra wa la yurid bikumul usra. Kami ulangin. Yuridullah bikumul yusra wa la yurid bikumul usra. Yuridullah bikumul yusra wa la yurid bikumul usra. Bil makna, pada prinsipnya Allah itu mengharapkan, menginginkan kemudahan bagi semua manusia yang ada di muka bumi. Ingat, bagi semua manusia yang ada di muka bumi. Wala yurid bikumul usra. Dan Allah tidak suka dengan hal-hal yang diperumitkan, dibuat-buat rumit, baik dalam beragama maupun dalam bermuamalah di dunia. Ya. Konteks agama, yuridullah bikumul yusra. Yuridullah bikumul yusra. Allah menginginkan kemudahan dalam agama, dalam perbuatan dunia, perbuatan amal ibadah agama. Wala yurid bikumul usra. Jangan mempersulit segala sesuatu yang ada di muka bumi. Lalu konteksnya apa? Ya, itu secara eksplisit ataupun secara tersurat dan tersirat Allah sudah mengultimate kepada kita semua untuk tidak mempersulit, merekayasa, membuat-buat sesuatu yang kita sendiri sebagai manusia itu beban melakukannya. Politik, ekonomi, sosial, agama,
kalau bisa jangan diperumit. Karena hidup semakin ke depan, semakin banyak penghuni manusianya. Ya. Jika kita terlampau membuat jelimet, bahasa Jawa jelimet, kalau kita membuat rumit segala urusan, itu nanti yang repot manusia sendiri. Bayangkan, manusia semakin banyak, aturan dibuat sedemikian rupa sehingga membuat stres manusia. Nah, di zaman abad digital sekarang, permudahlah. Jangan diperumit. Kembali kepada konteks ekonomi yang akan kita bahas sekarang. Dolar itu sudah menjajah seluruh dunia. Ya. Mata uang dolar sudah menjajah seluruh dunia. Dia mengkebiri hak setiap negara-negara yang berkembang, maju, apalagi yang di bawah rata-rata negara, yang baru merdeka katakan. Sudah. Jadi sapi perah mereka. Jadi dolar, mata uang dolar mendominasi setiap negara yang ada di muka bumi. Salah satunya Indonesia. Nah, oleh karena itu, walaupun terlambat kami katakan, kami sudah berbicara ini waktu masih usia muda dulu. Ya, usia masih zaman-zaman kita berorganisasi, itu sudah mendengungkan kepada pemerintah yang berkuasa saat itu. Kalau bisa, Indonesia ini gunakan mata uang sendirilah. Kita mandiri dan berdikari terhadap negara kita sendiri. Sebenarnya simpel mengelola negara Republik Indonesia ini. Mohon maaf, kami bukan merasa pintar atau merasa cerdas dalam, tidak. Mohon maaf sekali lagi. Simpel sekali. Kita menanam sendiri, memetik sendiri, mengolah sendiri, mengkonsumsi sendiri. Itu rumusnya situ. Kita menanam sendiri, tanah punya, mengelola sendiri, memetik sendiri, memproduksi sendiri, mengkonsumsi sendiri. Artinya untuk internal rakyat kita saja, ya, kebutuhan untuk internal rakyat kita saja yang jumlah 270 juta itu sebenarnya kita masih kekurangan apa yang kita tanam itu. Artinya apa? Artinya sebenarnya kita ini nggak butuh-butuh amat dengan dolar. Nggak butuh-butuh amat, ya. Tidak membutuhkan sama sekali dengan dolar kita. Hanya saja itu tadi, kita ketergantungan dengan dolar karena kita hutang dengan memakai dolar. Itu yang jadi masalah. Kenapa berhutang? Itu penyakit pemerintah. Nah, masa kita bahas nih, banyak yang tersinggung kan? Sebenarnya nggak perlu berhutang juga. Waktu Indonesia merdeka pertama kali kita berhutang, itu masih logika lah ya, masih baru lah, baru bernegara, jadi belum begitu kuat ya dalam hal apapun. Tapi kan sudah kesini-sininya harus kita nggak perlu berhutang lagi, atau lunasi hutang itu, jangan nambah-nambah terus gitu loh. Memang sengaja pihak Amerika dan CS-nya itu memberi hutang dengan kita berhutang dengan dolar. Kan mau nggak mau kita bayar dengan dolar juga, masa bayar dengan rupiah? Ya rugi loh mereka nggak mau. Nah, makanya kita di sini yang repot. Ketika kita meminjam uang dari Amerika ataupun dari mata uang dolar, saat itu kita pinjam, katakan kursnya masih kita sampel lah 10.000 misalnya. Waktu minjam ya, kita minjam $100, nih ilustrasi saja. Minjam uang $100 negara nih kepada Amerika, $100. Saat itu $1 10.000. Kan ini nyicil nih ceritanya. Nah, dolar itu fluktuatif. Artinya ya kalau fluktuatifnya itu normatif nggak apa-apa. Ini dia itu nggak pernah turun, naik terus. Walaupun turun di stagnan yang harga yang sudah pas. Nggak ada ceritanya dolar dari 10.000 tiba-tiba jadi 5.000, nggak ada cerita itu. Dolar 10.000 turunnya 9.900 rupiah. 100 rupiah cuma turunnya. Tapi nanti naiknya itu 12.000, 13.000, 15.000, ya. Makanya krisis moneter kemarin kita kolap keuangan kita. Kita pinjam $100 dengan kurs saat itu 10.000. Nah, ketika pengembalian atau cicilan, tiba-tiba dolar sudah $1 15.000. Gila kan? Kita minjam $100, saat itu $1 10.000, mengembalikan tiba-tiba 15.000. Subhanallah. Ini sederhana, berpikir sederhana ekonomi. Ketika kita sudah membayar dengan 15.000, mau nggak mau kan kita membeli dolar. Nah, inilah ketergantungan kita dengan dolar.
Ya, ini menyedihkan kita. 10 dolar di Amerika nggak ada arti apa, tapi di sini subhanallah. Ya hitung sendirilah. Nah, ini yang membuat miris negara kita. Mereka datang ke negara kita dengan membayar dolar, kita terima dolar itu. Menumpuklah dolar di negeri kita. Sementara kita ke Amerika harus tukar dulu uangnya. Pakai dolar harus beli sana. Nah, kan aman mereka. Inilah yang kita yang kita tidak habis mengerti kenapa kita mau dijajah secara mata uang seperti ini. Maka kita mendukung sekali dengan adanya mata uang regional atau mata uang Asia khususnya. Siapapun sponsor, entah Jepang, entah Cina, itu nggak soal. Minimal kita tuh menggunakan mata uang regional, mata uang khusus Asia saja. Nah, kan keren. Lebih bagus lagi kita menggunakan mata uang rupiah saja sudah. Ya, itu lebih cakep lagi. Itu tadi kan bilang, kita punya lahan, bisa nanam sendiri, mengolah sendiri, konsumsi sendiri sudah. Mau bukti lagi kalian? Negara Iran ya, diembargo selama 40 tahun oleh Amerika. Apa mereka? Cengenges saja. Senyum-senyum manis Iran itu. Makanya kita harus hormat sama negara Iran. Sampai mereka bisa buat nuklir. Makanya Amerika ketar-ketir sama Iran. Padahal negara kecil. Kenapa? Karena mereka mandiri dalam segala hal. Dari segi mata uang mereka mandiri. Gak ketergantungan dolar. Bahkan kalau dolar masuk ke Iran dinaikkan sama mereka. Bayangkan, itu cerdas orang Iran. Jadi dia menjadi raja di negaranya sendiri. Nah, kita kan tidak. Di money changer, belum kita tukar uang sama maklar, sama broker, dinaikkan lagi. Kalau normalnya 1 dolar misalnya 15.000, sama broker bisa 1 dolar 17.000 tuh. Sesama orang Indonesia menjajah. Jadi ini kan katanya ya wajar lah. Ini kan bensin saja kalau di Pertamina kalau ngecer kan udah naik. Ini kan namanya dolar ngecer katanya. Subhanallah. Nggak usah jauh-jauh. Anda sering ingat lebaran? Ya, sering pulang lebaran kan? Kita ini semua lebaran, pulang kampung. Lihat nggak yang di jalan-jalan itu? Nih, 100.000, ribu-ribuan receh itu. Kadang 50 ribuan, ya kan ada tuh? Pernah tahu ya? Nah, coba beli. Kan, kita tukar nih. Minta 50.000 ya. 1.000 yang jumlah 50.000. Kan kita bayar nggak 50.000. Bisa jadi 60.000, bahkan 70.000 tuh. Oleh karenanya, kita harus mendukung penuh. Kita harus merajai mata uang rupiah sesuai dengan komitmen kita sebagai rakyat Indonesia. Jadikan mata uang rupiah menjadi raja di negaranya sendiri. Jangan terlalu memuja dolar lah. Ini yang repot ini kan orang-orang kaya dadaan ini. Sama orang kaya lama juga, ada juga sih pelaku begitu. Jadi mereka kadang-kadang beli dolar atau nimbun dolar namanya. Nah, ditimbun dolar sama mereka. Disimpan dolar itu di rumahnya, di berangkasnya. Tuh, subhanallah. Itu perilaku orang-orang kaya Indonesia tuh dari dulu gitu. Konglomerat tuh. Dia beli dolar, dia borong dolar, ditimbun di rumahnya. Begitu dolar naik, dilepas semua. Oh, apa nggak kolap itu ekonomi Indonesia? Bukan minyak goreng saja ditimbun di Indonesia ini. Dolar pun ditimbun. Nanti kalau dia beli dolar 13.000, begitu dolar jumlahnya naik 17.000, dilepas semuanya. Lepasnya nggak tanggung-tanggung, bisa sampai miliaran. Begitu dirupiahkan. Subhanallah. Al-akhir, semoga mata uang regional versi Asia cepat keluar. Jadi kita tidak ketergantungan dengan dolar lagi, khusus Asia saja. Syukur-syukur khusus Indonesia, kita merajai seperti negara Iran. Mereka menjadi raja di dalam negaranya sendiri, menggunakan mata uang sendiri, mandiri, berdikari, mempunyai hak yang penuh terhadap mata uang mereka sendiri. Subhanallah, alhamdulillah, rabbil alamin, barakallah.